Halo anak-anak, selamat pagi. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan hari ini kita sudah masuk ke dalam pembelajaran bab 2. Dan judul untuk bab 2 ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Apa yang akan kita pelajari dalam bab 2 ini terutama sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu saya menugaskan kalian untuk membuat video menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Itu adalah dasar untuk mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Baik, kita akan menyimak video berikut ini. Klasifikasi adalah suatu cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu dengan melihat perbedaan dan persamaan ciri. Dan klasifikasi ini tujuannya adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut sebagai taksonomi. Dan pelopor taksonomi adalah Bapak Carolus Linnaeus. Dan di sini bisa kalian lihat ini fotonya seperti ini ya. Ini dahulu belum ada kamera, jadi berupa lukisan ya. Ganteng sekali, bukan? Nah, bagaimana sih cara mengklasifikasi makhluk hidup itu? Ada beberapa tahap ya. Jadi yang pertama itu harus melakukan identifikasi makhluk hidup dulu. Jadi kita amati dulu ya, cara mengidentifikasi itu kita amati dulu. Kemudian yang kedua melakukan pengelompokan makhluk hidup, dan yang ketiga adalah melakukan pemberian nama untuk masing-masing makhluk hidup. Nah, di dalam pengelompokannya ada suatu tingkatan atau disebut sebagai takson ya. Jadi untuk mengelompokkan itu ada tingkatannya. Nah, untuk hewan dan tumbuhan itu berbeda. Kalau secara umum ya, itu urutannya adalah dari yang paling besar dulu itu kingdom, kemudian phylum untuk hewan, kemudian divisi untuk tumbuhan, kemudian kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, kemudian yang paling bawah itu adalah spesies atau jenisnya itu apa. Nah, semakin banyak persamaan ciri, maka semakin dekat kekerabatannya. Jadi kalau kalian mengamati makhluk hidup itu persamaan cirinya itu semakin banyak, berarti ada kekerabatannya semakin dekat seperti itu. Dan kalau semakin sedikit persamaannya, berarti semakin jauh kekerabatan atau hubungan kekeluargaannya. Ini adalah contoh susunan takson pada klasifikasi tumbuhan. Dan di sini bisa dilihat ini kentang, padi, kelapa, jagung, apel ini dia termasuk di dalam kingdom atau kerajaan tumbuhan ya ini. Kemudian kita masuk ke divisi. Ini mulai berbeda ya, apel ini mulai berbeda divisi. Kemudian kalau dilihat dari kelasnya, di sini kentang juga mulai berbeda kelas. Yang masih satu kelas itu padi, kelapa, dan jagung. Jadi kelas monokotil atau berbiji satu tunggal. Nah, kemudian masuk ke ordonya, antara padi dan jagung itu dia masih sama ordonya. Kemudian turun lagi ke family. Padi dan jagung ini masih satu family atau family. Kalau dari genusnya mereka sudah berbeda semua ya, nggak ada yang sama genusnya. Apalagi spesies pasti berbeda-beda ya, tidak akan ada yang sama ya antara individu itu. Kalau spesies itu tidak ada yang sama, kecuali dalam spesies yang sejenis ya. Kalau spesiesnya jenisnya sama ya pasti sama namanya. Ini contoh untuk klasifikasi hewan: kambing, kelinci, angsa, cicak, dan ikan lele. Ini mereka masih dalam masuk kingdom atau kerajaan yang sama ya, hewan, kerajaan hewan. Turun ke filumnya masih sama semua ya, filumnya sama. Kelasnya ini kambing itu mamalia atau menyusui, kelinci juga mamalia atau hewan yang menyusui. Angsa termasuk aves atau ini aves itu suku burung ya. Kemudian cicak itu reptil, ikan lele bisnis atau ikan. Jadi mulai masuk ke kelas ini
ada yang mulai berbeda kelas. Kambing dan kelinci itu masih satu kelas. Kemudian masuk ordo, sudah beda semua ini ordonya. Family sudah beda semua. Genus, kemudian spesies. Nah, spesies ini ya, ini disebut sebagai nama individunya ya. Nama individunya itu memakai spesies ini ya. Di sini ya, ini nama individunya. Ya, jadi kelinci itu namanya berarti Oryctolagus cuniculus ya, seperti itu contohnya. Atau lele ya, Clarias sp itu spesies. Nah, kita akan masuk ke dalam materi kunci identifikasi atau kunci determinasi. Nah, kunci determinasi adalah keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berdasarkan ciri umum hingga ciri khusus untuk menemukan jenis atau spesies dari makhluk hidup. Nah, kalau kunci determinasi yang sederhana disebut sebagai kunci dikotom. Nah, cara membuat kunci determinasi yaitu pertama, membaca kunci dikotom dengan teliti. Cocokkan ciri-ciri tumbuhan yang diamati pada ciri-ciri dikotom atau ciri-ciri hewan ya. Apabila ciri-ciri tumbuhan atau hewan yang diamati dengan ciri-ciri pada dikotom sesuai, maka catatlah nomornya. Kemudian lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini adalah kunci determinasi hewan ya. Jadi contohnya gini. Kunci determinasi untuk mamalia ya. Kalau dilihat di sini untuk mamalia ini ya. Jadi kan dia mamalia itu termasuk homoeothermes atau dia mamalia itu berdarah panas ya. Nah, kalau di sini kita pilih berdarah panas atau homoeothermes, maka kita lanjutkan ke poin nomor 2. Berarti di sini 1A, kemudian kedua. Di 2 ini kan mamalia pasti hidup di darat kan. Berarti dari 1A ini kita ke 2A kan. Tadi disuruh lanjut ke nomor 2, kita pilih 2A. Kan mamalia hidup di darat. Habis itu kita lanjut ke poin 3. Karena disuruh ke 3 kan ini. Kayak main ular tangga aja ini. Ya, ada keterangan suruh lanjut ke nomor 3. Mamalia itu termasuk memiliki rambut atau bulu ya, berarti 3A ya. 1A, 2A, 3A. Setelah dari 3A ini suruh lanjut ke mana? Suruh lanjut ke poin 4. Nah, ada kelenjar susu. Nah, berarti 4A ini adalah poin terakhir. Karena sudah itu ada keterangan mamalia. Jadi, untuk mamalia adalah kunci determinasinya dari 1A, 2A, 3A ke 4A. Jadi urutannya seperti ini. Jadi maksudnya begini. Kalau kalian mengamati suatu hewan yang kalian tidak tahu jenisnya itu apa, kalian ikuti aja kunci di sini menurut ciri-ciri yang bisa kalian amati. Nanti kalian bisa tahu itu hewan itu termasuk di mana gitu loh, mamalia, aves, pisces, amfibi atau reptil dengan mengikuti kunci ini. Pahamkah sampai sini? Misalnya untuk kunci determinasi tumbuhan. Jadi kalian mengamati ada tumbuhan dan kalian amati di situ tumbuhan tersebut adalah tumbuhan yang tidak berspora misalnya ya. Kalian pilih 1B ini ya. Dari 1B disuruh ke 3. Diamati lagi. Oh, tumbuhannya itu dia misalnya berbiji tertutup ya. Atau bijinya itu tertutup oleh daging buah ya. Oh, bijinya tertutup, berarti dari 1B tadi kan ke 3A ini disuruh lanjut ke 4. Lanjut ke 4. Diamati lagi. Oh, ternyata dia berbiji berkeping 1. Nah, terus dibaca, oh jagung, udah ketemu berarti tumbuhannya itu. Ya, nggak perlu lanjut lagi, udah ketemu. Menurut ciri-ciri yang kalian amati, ternyata itu tanamannya adalah jagung. Jadi kalian harus mengamati dulu tumbuhannya seperti apa, baru kalian lihat ciri-cirinya, kemudian diidentifikasi, ketemu deh nanti itu jenisnya apa. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke metode penamaan ilmiah. Nah, untuk metode penamaan ilmiah ada aturannya. Jadi yang pertama adalah
nama spesies terdiri dari dua angka. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Kemudian huruf pertama penunjuk nama genus ditulis huruf besar, huruf pertama penunjuk spesies digunakan huruf kecil, dan nama spesies menggunakan bahasa Latin. Ditulis dengan garis bawah, cetak miring atau huruf tebal. Nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf-huruf lainnya. Jika nama spesies tumbuhan terdiri dari dua kata atau lebih, kata kedua dan berikutnya harus digabung. Jadi misalnya contoh seperti ini aja ya, saya langsung ke contoh. Misalnya padi. Padi itu nama latinnya Oryza sativa. Tetapi ya, dalam penulisannya untuk kata awal pada genus itu ditulis huruf besar, O-nya besar, tetapi untuk spesiesnya dia S-nya kecil. Kemudian penulisannya itu harus dicetak miring atau di garis bawah atau dicetak tebal. Kemudian kita lanjut ke contoh nama ilmiah tumbuhan. Di sini ada tumbuhan asem. Di sini asem dia Tamarindicus indica. Maka untuk menuliskannya di sini ada dua kata. Tamarindicus itu di huruf pertamanya menggunakan huruf besar, indikanya huruf kecil, dan penulisannya dia tadi boleh dicetak miring atau di garis bawah atau dicetak tebal. Ini contoh-contohnya bisa kalian baca. Kita lanjut ke contoh nama ilmiah hewan. Masih sama ya cara penulisannya seperti ini. Ya, biasanya sih yang dipakai adalah cetak miring. Huruf awal pada genus dia menggunakan huruf besar. Ini biasanya yang dipakai seperti ini. Jarang ada yang menggunakan yang dicetak tebal atau di garis bawah. Dan sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Tetap menjaga semangat dan menjaga kesehatan, dan salam sehat. Selamat siang. Terima kasih.